sebenarnya kalau prioritas itu ya sudah digariskan oleh Presiden. Pertama tentu penegakan hukum, karena itu masih pada saat saya dilantik itu indeks penegakan hukum kita tuh di bawah 50, waktu itu 49, berapa gitu. Itu jadi perhatian Presiden. Indeks persepsi itu penting gitu. Meskipun itu bukan menggambarkan fakta, itu hanya menggambarkan persepsi, pengetahuan orang secara sekilas atas situasi. Tapi tetap penting membuat persepsi. Lalu yang kedua tentu pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu fokus gitu ya. Tentu fokus dalam arti koordinasi. Kalau pemberantasan korupsi fokus dalam arti implementasi, itu kan ada polisi, kejaksaan agung, pengadilan, ada KPK, dan tapi sebagai dalam fungsi koordinasi saya harus fokus ke situ. Karena korupsinya banyak ya kita pilih-pilih aja yang mana yang paling menarik perhatian masyarakat gitu. Kemudian yang ketiga deradikalisasi, karena masih banyak kan terorisme. Terorisme itu berangkat dari radikalisme di dalam pemikiran dulu, karena radikalisme tidak mesti melahirkan terorisme. Radikalisme itu bisa bersikap intoleran, bisa bersikap penyusupan tentang ide-ide ke lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan kemudian pada tingkat yang lebih tinggi bisa berupa terorisme gitu. Jadi ada tingkatannya juga radikalisme. Nah, kita deradikalisasinya itu melakukan bagaimana kita itu menata birokrasi, bagaimana menata lembaga pendidikan, bagaimana menangkal pengaruh paham radikal itu di tengah-tengah masyarakat, di pesantren, di masjid dan sebagainya. Dan yang mungkin agak spesifik dan sedikit sulit itu deradikalisasi terhadap orang yang sudah pernah radikal, ya kan? Misalnya orang pulang dari luar negeri terlibat teror, ini deradikalisasinya gimana? Orang sudah pernah terlibat teror di penjara, sesudah keluar itu kan perlu deradikalisasi. Ini kadang-kala susahnya mereka ini mau deradikalisasi bagaimana? Kan mereka mau dilepas ke tengah masyarakat, masyarakat sudah menghindar, mengucilkan dia, sehingga ya tidak mudah melakukan deradikalisasi terhadap orang yang sudah pernah radikal. Ada beberapa contoh, ya kita memberi bantuan, menyantuni gitu. Mungkin dari sekian puluh orang yang dilakukan itu hanya 1-2 orang yang betul-betul berhasil deradikalisasi itu. Tetapi ada juga yang justru bantuan-bantuan kita itu digunakan untuk radikal lagi kan gitu. Karena mereka tidak bisa bersosialisasi lagi. Nah, ini problem kita bersama gitu. Tetapi kalau dalam arti penangkalan terhadap yang belum, saya kira cukup efektif. Kita karena masyarakat kita sensitif. Kalau di sebuah lembaga terjadi hal misalnya, loh Pancasila kok enggak masuk pelajaran, karena masyarakat kita ribut. Itu kan bagian dari deradikalisasi kan Pancasila itu. Misalnya kok ada kegiatan begini di sebuah BUMN, kok ada kegiatan begini di kantor polisi atau kantoran, masyarakat kita itu kalau dalam rangka penangkalan partisipasinya sudah cukup bagus ya. Tapi deradikalisasi terhadap yang sudah terpapar itu memang perlu keseriusan dan perlu biaya juga, karena sampai memberi biaya untuk yang bersangkutan juga untuk yang ngawasi, untuk pembinaan lingkungan dan sebagainya. Iya, kita normalkan. Iya, kalau di dalam programnya kan, kalau mereka yang pernah terpapar agar mereka bisa hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku di negara ini, sesuai dengan ideologi yang berlaku. Memang ada sih yang sadar, misalnya ada Fauzi di Lamongan, terus di penjara tuh ada siapa lagi gitu kan, banyak gitu. Tetapi juga ada yang pengulangan kan masih juga ada. Tetapi itu harus kita atasi. Cuma yang begitu itu kalau sudah pernah terpapar dan tertangkap itu kan jumlahnya tidak banyak. Sehingga deradikalisasi itu bagi kita lakukan pada program pencegahan radikal.
itu pendidikan anak-anak, kemudian di pesantren-pesantren dan sebagainya. Kalau penjagaannya, kalau pemberantasannya ya kita kan pertama melakukan tindakan yang sifatnya represif. Represif tuh kalau memang pelakunya ada di lapangan dan membahayakan nyawa orang lain, saat itu bisa ditembak di tempat. Tapi yang banyak ini kan sebenarnya penegakan hukum. Seperti yang kita lihat sekarang, tidak banyak tahu misalnya, sekarang ini ada 92 orang yang baru-baru ini ditangkap juga gitu. Tapi itu yang begitu tuh tidak disiarkan ya. Ya ada juga yang menyiarkan tapi itu tidak di blow up begitu. Banyak loh yang ditangkap ini. Dalam sebulan terakhir ini 92 orang kita tangkap. Nah kadang-kala kan ada orang yang apa namanya, saya tidak tahu apakah itu sengaja mau melemahkan semangat kita untuk perang melawan terorisme atau karena tidak tahu. Seakan-akan kita itu membuat isu. Saya kan pernah mengatakan dulu itu ada pelatihan teroris di suatu tempat gitu, di mana anak muda tuh dilatih menembak, dilatih nyetop mobil dan sebagainya. Lalu anggota DPR, wah itu bohong, itu hanya untuk nakut-nakuti. Padahal itu ada, dan tidak lama sudah itu sehari besoknya 22 orang ditangkap karena pelatihan itu. Ya. Dan itu banyak terjadi. Kadang-kala orang menyepelekan begitu saja. Itu ya kalau saya kan Menko Polhukam, kalau bicara ada pelatihan begitu kan bukan mimpi, pasti ada data intelijen. Saya cek dulu ke Densus, benar-benar saya bilang gitu. Saya kan tidak bisa sembarangan juga ngomong gitu. Nah, itu saya berharap ya kalau berpolitik itu misalnya teman di DPR atau di partai atau apa, kalau hal-hal yang sangat sensitif gitu jangan dijadikan alat perdebatan yang menyebabkan kita lengah terhadap perang melawan terorisme, karena ini nyata di seluruh dunia. Terorisme itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Dan fakta-fakta tokohnya ada, ajarannya ada ya. Ada yang bilang langsung sikat, kalau tidak sama dengan kita itu tokohnya ada. Ada yang bilang kita pakai takyah aja, diam-diam aja menyelusup ke situ, ada tokohnya dan ada buktinya gitu. Nah, yang begitu tuh harusnya menjadi concern bersama. Terorisme itu menjadi musuh bersama ya. Dulu semua aliran politik itu sama toh kalau menganggap terorisme. Sekarang malah dari partai politik ada yang membela ketika seorang teroris misalnya sudah jelas-jelas mengaku sendiri melakukan ini, itu rekayasa lah, ini apalah gitu kan tidak bagus ya. Epicentrum terorisme itu dipindahkan misalnya dari area nyata ke area politik yang spekulatif dan hanya mau saling menyalahkan. Itu menurut saya janganlah itu. Ini negara kita. Enggak, undang-undangnya sih menurut saya ya, undang-undangnya itu sudah bagus karena itu sudah merupakan hasil dari beberapa momen-momen penting, bahkan juga sudah perubahan dari sebelumnya kan gitu. Nah, soal perlibatan TNI itu juga sudah ada di undang-undang itu. Cuma sekarang yang sedang diselesaikan itu peraturan pelaksanaannya dalam bentuk perpres. Kan di undang-undang itu dikatakan TNI terlibat dalam penanggulangan terorisme. Nah, itu beda terorisme dan tindak pidana terorisme. Kita bedakan, kalau nyebut tindak pidana terorisme itu polisi. Tapi kalau terorisme itu TNI bisa masuk. Nah, di sini kita ngatur sekarang kapan TNI terlibat, karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh Polri gitu ya, hanya bisa dilakukan oleh TNI misalnya secara hukum maupun secara teknis gitu, kemampuan tertentu itu ya untuk menghadapi kejahatan teror itu dalam keadaan tertentu dan tempat tertentu tuh hanya TNI yang bisa. Misalnya di tempat-tempat yang sifatnya ekstrateritorial,
Ya kan tidak bisa polisi di situ, harus tentara. Padahal teror itu masuk di ekstrateritorial, di kantor kedubes, di kapal-kapal berbendera asing dan sebagainya. Tidak bisa kan polisi, tidak punya anu di situ, kewenangan di situ. Di objek-objek vital tertentu, pengawalan presiden dan sebagainya gitu ya. Itu semua kan ada. Nah ini masih diatur. Di tingkat pemerintah sendiri sebenarnya tidak ada penolakan sama sekali atas keterlibatan TNI. Polri juga tidak menolak, hanya Polri, BNPT dan sebagainya harus tahu batas jelas agar tidak kembali timbul kesan ini militeristik penanganan teror. Ini teror nih anggap hukum pidana, jadi polisi yang harus menyelesaikan. Kita sepakat untuk itu. Tapi dalam keadaan tertentu bisa dengan tentara. Itu pun kalau di dalam rancangan peraturan kami atas perintah presiden. Ya, itu sudah ada. Ya kita bertahap lah karena masyarakat sendiri kan harus difahamkan situasi ini. Kita ingin menjadi negara hukum, negara konstitusional, lalu langkah-langkah terorisme itu nyata ada dalam tingkatannya tadi, 3 tingkatan. Mulai dari sikap intoleran, kemudian sikap menyusup, taqiyah masuk pura-pura tidak tapi masuk pelan-pelan, lalu ada yang membunuh, itu ada semua kan. Nah mau demokrasi tapi ada ini, nah kita aturlah pelan-pelan, saya kira sambil belajar, sambil menyelesaikan masalah. Ya kita menerima sekarang usulan agar KKB itu dimasukkan organisasi teroris yang diawasi oleh negara, dan kalau sudah masuk namanya DTTOT, daftar teroris dan daftar terduga teroris dan organisasi terlarang. Itu ada, itu perintah PBB agar setiap PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, merintahkan setiap negara harus membuat DTTOT. Gitu, daftar terduga teroris dan organisasi terlarang. Nah di situ kalau daftar di situ, kemudian itu diawasi, dunia internasional pun ikut mengawasi. Nah KKB di Papua itu memang masih terjadi perdebatan, apakah itu akan dimasukkan ke DTTOT apa tidak. Kenapa? Karena kalau masuk ke DTTOT kan organisasinya harus jelas.